banyak juga kemudian yang memberi kritik kepada gerakan 98 ini, bahwa kemudian 98 ini nggak konkret lah. Gagal. Ya oke lah, kita bicara gagal lah ya. Reformasi gagal. Ya, reformasi sudah seperempat abad, langkahnya tidak konkret. Nah, selamat malam, kembali lagi di podcast Siasat. Kasih saling silang pendapat. Oke. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, tolong di subscribe podcast kita. Nah, malam ini kita kedatangan tamu nih, Pak. Tamu ini nggak kaleng-kaleng nih tamunya nih. Ya kan, kita senior kita juga dulu. Abang nih senior di mana? Senior di aktivis juga nih dulu. Oke. Aktivis 98 nih. Oke, siap. Cuman ini agak beda dari yang lain. Daripada kita bingung-bingung, lebih baik silakan memperkenalkan dirinya sendiri, Bang. Silakan, Bang. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan rasa hormat. Perkenalkan, nama saya Frederikus Gebse, SMSI. Saya adalah aktivis 98, simpul di Stinus. Nah, saya ingin menyampaikan kepada semua pemirsa yaitu salam hangat, bahwa salam dari tanah datar sedatar hatinya, tanah yang luas sejauh mata memandang, dari gerbang hati kudus Yesus sampai ke Serambi Mekah Aceh, saudara kita. Mantap, luar biasa ya. Kayak gini, Bang. Jarang, Bang. Enggak puitis juga. Dulu gabung organisasi apa? Sastra atau gimana itu? Dalam pergerakannya ya saya karena aktivis 98 masuklah kita di gerakan Forko. Oh, forum kota. Oke. Akrab nggak sih, Pak, dengan organisasi itu? Ya, berarti kita satu organisasi, beda angkatan. Beda angkatan. Ini berarti senior kita. Nah, aslinya orang mana, Bang? Kalau saya tahu, buat audiens ya. Ya, secara umum memang orang lihatnya Papua. Aslinya? Tapi kita dari Papua Selatan, dari Merauke. Merauke, oke. Ya, dari Merauke, jadi orang bilang Merauke itu adalah ujung timur Indonesia. Kalau di Aceh itu Serambi Mekah, kalau di Merauke itu Mukadima. Mukadima. Di dalam ketatanan negara. Gitu. Karena dia berbatasan dengan Papua Nugini, Australia, Selandia Baru. Sehingga ada 3 negara yang sebenarnya diperhadapkan di wilayah Papua Selatan. Nah, Bang, ini kan panggilan akrabnya berarti kalau di zaman gerakan Bung Fred kan ya. Kita tahunya cuman Bung Fred. Bung Fred ya. Mana Bung Fred. Tapi kalau bicara soal aktivis 98, apalagi khususnya Forkot ya, itu kan nuansanya sangat Jabodetabek. Iya. Apalagi mohon maaf, mungkin saya yang kekurangan literatur, saya kurang menjumpai aktivis Forkot yang dari Papua. Ya, memang kita karena pada saat situasi seperti itu, gerakan 98 itu lahir dari keterpanggilan dan kesadaran. Oke. Nah, banyak mahasiswa pada saat itu berpikir tentang masa depan dia. Masa depan dia itu ada 2. Pertama adalah masa depan yang dia cari itu adalah dibiayai oleh orang tua. Masa depan yang kedua adalah dibiayai oleh diri sendiri. Nah, ketika dia mau masuk dalam pergerakan, dia berpikir tentang apa yang akan dia hadapkan. Nah, ini kesadaran dan terpanggil untuk berbicara sebuah pergerakan yang pada saat itu diajak, ya, diikuti oleh seluruh mahasiswa dengan satu pemikiran, mari kita melakukan yang namanya Gain of Change, gerakan perubahan. Itu. Jadi kalau dilihat orang Papua, mungkin ada. Hanya angkatan-angkatannya itu baru kelihatan. Di tahun 92, 94 itu kan tidak muncul banyak orang. Paling beberapa saja orang Papua. Jadi kalau ada orang Papua yang kemudian bicara dalam strata gerakan, ini di angkatan berapa lu bicara? Kalau mungkin di angkatan 2000 ke bawah, oke lah. Itu silakan. Itu semua fondasinya udah ada. Tapi kalau lu bicara di angkatan 98, jangankan fondasi, perencanaan aja nggak ada. Jadi bergerak berdasarkan sebuah naluri gerakan keterpanggilan.
Nah, kalau bergerak dalam naluri keterpanggilan, ya udah apa yang ada pada dirimu itu yang kita pakai menjadi pertahanan dalam sebuah gerakan perubahan. Titik. Jadi kita nggak bicara hal lain segala macam, tidak, kita tidak bicara. Kita bicara polos. Ya. Jadi jangan heran kalau di dalam pergerakan kita itu sedikit bisa kita timbul ada ketidakharmonisan, beda pendapat, beda pandangan, ya karena dibentuk oleh gerakan itu di dalam jalanan sendiri. Jadi bukan didesain, bukan dibuat, itu terbentuk supaya kita bagaimana menjadi seorang yang benar-benar melihat perubahan itu di depan, bukan perubahan itu dirancang. Kira-kira gitu. Termasuk radikal lah Abang zaman dulu Ya, itu. kalau orang bicara akhirnya muncul itu. Karena perubahan itu tidak mengenal kompromi. Siapapun yang menghalangi harus kita hadapi. Sekalipun itu tembok, kita hadapi. Tabrak aja, dan itu bisa terbukti. Saya juga bisa lihat dengan model seperti ini, ya, bagaimana kita dibenturkan, bagaimana kita terbentur, dan bagaimana kita membenturkan. Itu kelihatan. Jadi radikalisme itu muncul, itu bicara karena nurani keterpanggilan. Dalam rangka kita mengharapkan bahwa ada reformasi yang memang tertata. Reformasi yang memang kita harapkan itu menjadi sebuah fondasi yang kuat, yang harusnya itu bisa kita jalankan gitu. Nah, itu tidak gampang. Memang sulit karena waktu kita bicara pergerakan yang rasa di jalanan. Tapi kalau sekarang orang bisa bicara bukan pergerakan. Yang sekarang orang bicara adalah perasaan. Rasanya seperti pergerakan. Padahal di mana pergerakannya? Rasanya seperti pergerakan. Ya, Tapi di mana gerakannya? Tapi di mana gerakannya gitu. Kadang dalam bahasa Papua itu gerakan tambahan. Gerakan tambahan. Apa tuh Bang? Gerakan tambahan. Gerakan tambahan tuh gini misalnya, kata seorang pelatih. Udah didesain, udah dibuat dalam konsep pelatihan. Latihannya seperti ini. Ya, kenapa mainnya seperti itu? Jadi dibilang latihan lain, main lain. Kira-kira gitulah bahasa sederhananya. Dan orang-orang di pergerakan itu ketahuan kok. Iya, orang-orang pergerakan itu harus muncul yang namanya tidak ada pola oportunis. Oke. Tidak ada pola borjuis. Nggak enak banget gitu. Kita bicara tentang rakyat yang menderita dan kelaparan, tapi endingnya lu kaya sendiri. Lu jadi apa itu? Ini Abang lagi ceritakan aktivis 98. Pergerakan. Pergerakan. Lo pergerakan ini saya nih jadi bupati. Aktivis 98 yang jadi bupati. Bupati di mana? Di Merauke. Kabupaten Merauke itu di Provinsi Papua Selatan. Ya, 2016 sampai 2021. Periode 2016-2021. Apa artinya? Waktu saya menjadi bupati, pikiran pergerakan yang kita lakukan ini grassroots kan untuk rakyat. Terujilah integritas saya, terujilah kapasitas saya, terujilah bagaimana saya mencoba menjadi seorang pemimpin yang pernah belajar di ibu kota negara ini tentang sebuah pola dan cara. Kemudian pergerakan itu saya coba lakukan sebagai bupati. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah, bukan saya mau menilai diri saya hebat, tapi biarlah itu menjadi sebuah penilaian oleh masyarakat. Integritas itu penting. Ya. Nah, kalau integritas itu tidak saya tumbuhkan di situ, nanti dibilang katanya dulu pergerakan 98, forkot lagi, radikal lagi, tetapi sekarang berjuis, oportunis, gitu, dalam bahasa sederhana gitu. Tampilan dirimu adalah tampilan seorang pergerakan, tetapi kehadiranmu adalah seorang yang oportunis dan berjuis. Itu udah aneh. Bagaimana caranya? Bang, Abang kan bupati. Iya, Backgroundnya aktivis. iya. Ada nggak hambatan atau kesulitan aktivis kemudian menjadi pejabat nomor 1 di kabupaten tersebut? ada. Apa itu, Bang? Pertama adalah kita mulai dari awal proses rekrutmen.
Jangan kira dipikir bahwa kita ini terus mulus-mulus. Ya, semua kan melihat itu pernah aktivis loh. Anti pemerintah. Ya, kalau udah anti pemerintah kan strukturnya jelas. Tukang bentrok lah dulu. Bukan bentrok. Perlawanan ini orang-orang ini. Ini mau jadi aktivis, itu pembicaraan di mana-mana. Itu pasti. Tetapi komitmen. Tujuannya adalah kita bicara tentang rakyat. Kalau kita bicara tentang rakyat, ya tadi aku bilang kan, tembok pun aku lewati, aku tabrak, dan buktinya saya bisa jadi bupati. Dan tidak menutup kemungkinan saya bangga dari seorang aktivis ya 98 kemudian bisa jadi bupati. Ada teman-teman lain juga mungkin dari teman-teman 98 atau apa mungkin bisa jadi yang lain ada. Tapi kan integritasnya itu teruji nggak, terukur nggak? Ini persoalan bicara aktivis untuk clear and clean. Mungkin bukan bupati saja, ada teman-teman 98 yang pada jabatan-jabatan strategis baik tingkat nasional sampai daerah. Tetapi kan kita bilang track record. Contoh, seorang aktivis tahun 98 tapi nolong. Pembenarannya di mana? Pembelahannya di mana? Kita yang ngajarin. Ini kan tidak boleh tertular sampai ke junior-junior kita. Apa kata junior kepada kita? Memang mau ngajarin kayak model apa nih? Lu sendiri pergerakan. Nah, kita ngajarin ke gimana? Itulah yang harus kita buat pola baru. Pola baru dalam pergerakan 98 itu namanya adalah The New Style 98. 98 2.0 lah ya Bang ya, kira-kira lah ya. Itu. Apa 98? 2.0. 2.0. Karena yang 1.0-nya ini kan kalau hipotesisnya nih seolah-olah kayak 98 ini kayak mana sih gerakan 98? Ya. Sedangkan 66 punya epicentrumnya sendiri Bang Itu gitu. yang gue mau bilang, kalau di 98 ini punya kelemahan. Teman-teman di gerakan taruhlah 66 lah kita bicara. Dia ada yang user, ada yang ngatur, ada yang ngarahin, ada yang buat. 98 mana? Seakan-akan semua menjadi mentor, manajer. Jadi Padahal sorry Bang, udah seperempat abad ini Bang ya. iya. 98 ini Bang. Benar. Jadi ketika sudah seperti itu terus kita kosong, kita perlu tadi the new style 98 atau tadi apa? 98 2.0 keren banget tuh. Nah, itu Bang. Itu yang harus sekarang kita siapkan. Jadi kalau orang bilang dalam bahasa yang paling keren, bukan bahasa di jalanan, the right man on the right place. It's not the not right man in the wrong place. Ngeri kali kan dengar bahasanya. Woi. Bahasa apa itu tadi? Itu bahasa Papua yang Itu bahasa Papua aslinya ya. Ya Bang, maksudku kan gini Bang. Kita tahu lah pemerintahan ini ada negosiasi, ada lobby. Nah kalau aktivis jalanan ini kan, aktivis gerakan ini dia zero lobby. Kalau A ya A, Saklek bentrok ya harus bentrok gitu loh. Nah, gimana Abang mensiasati itu? Jika Abang menjadi bupati, kan harus lobby DPR, harus lobby anggaran dan Banyak segala lah macam. itu, Banyak ya. lah yang harus Abang lobby. Itu main gebrak meja atau gimana itu? itulah bedanya mereka yang diaktivis gerakan dengan yang bukan aktivis. Nah, ini kan persoalan pengalaman politik pergerakan dan politik pemerintahan. Ya kita dulu itu kan dengan cara radikalisme. Meja kayak apa segala macam. Bakar ban lah ya Bakar gitu. ban apa. Tapi kan kita ini kan human being, manusia lah. Yang ketika proses reformasi itu udah bergulir, kita juga harus berpikir. Kita udah berhadapan lagi bukan di jalanan. Kita sudah berhadapan di sebuah wilayah baru yang namanya gedung apa. Dan pasti ada rasa bagaimana ini meyakinkan orang ini. Apa meyakinkan? Yaitu fakta, realita, data, dan kita cerita. Kita cerita tentang situasi dan kondisi. Ya kalau teman-teman di DPR katanya itu menyambung lidah rakyat, tapi terakhir mereka juga jahit lidah rakyat. Jahit mulut. Iya dong, lidah, mulut kan masih bicara. Mulutnya masih bicara, lidahnya. Dijahit untuk 5 tahun, kan dia yang jadi corongnya. Iya toh, lo tahu corong kan? Ya. Misi di atas, bocor di Bawah. Selesai itu kan. Atas lebih besar, Nah. bawah kecil. Itu dia. Nah,
Itu aja aku mau cerita. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan DPR, pemerintah. Sebelum ke DPR, pemerintah itu ada strukturnya. Kita yakinkan dengan pola-pola berpikir kita bahwa yang kita berjuang itu rakyat. Kalau kita berjuang itu untuk misalnya hidupkan ASN, walaupun ASN itu juga rakyat, tapi dia berdasi kan. Nah, terus kita yakinkan ke DPR. Teman-teman DPR ini kan hebat. Ya, gue salut sama teman-teman DPR. Dia duduk baru cerita. Ya kan? Nanti kalau dia mau jalan, dia kan butuh ongkos. SPPD lah. Nah, itulah. Dia butuh ongkos. Setelah dapat ongkos baru dia tahu cerita. Persoalan bohong atau tidak nanti kan dilihat di implementasi pemerintah bekerja, menyusun program. Dia kan ngawasin. Ketika kita nyusun program jalan semua, kalau program itu dibangun, pertanyaan kita, adakah kawan-kawan kita yang kita hormati, kita banggakan di DPR yang dipuji? Kan kagak. Yang dipuji siapa? Pemerintah. Ya, supaya tidak menjadi terus-menerus pujian itu, dibangunlah sinergitas. DPR dan pemerintah itu menjadi satu, itu ada pemerintahan. Sehingga pembangunan itu lobbynya itu seorang aktivis jauh instingnya lebih tajam Daripada non-aktivis. Kenapa? Karena kalau instingnya udah lebih tajam, dia bisa ngebelah atau dia bisa langsung memfrontal. Bisa analisanya lebih tajam mungkin, Iya. kalau Bang ya. Bisa langsung dia bicara. Contoh sederhana misalnya ya, ketika ada pokir atau pikiran, pokok-pokok pikiran tidak terakomodir, dia kan harus berpikir cerdas dong. Ya kita nggak bisa satu kali bangun itu 50 jalan, anggarannya cuma 30. Ya 20 nanti di tahun depan dong. Itu harus berani berargumen. Ya kalau bukan aktivis, ya bisa-bisa saja. Tapi perdebatan itu melahirkan tekanan. Tekanan itu melahirkan kebijakan. Kebijakan itu ada berpihak atau tidak berpihak. Yang namanya oposisi. Dianggap bahwa lu nggak bantu gue nih. Waktu Abang Bupati, kuat oposannya. Kuat. Ya. Mungkin itu juga ujian buat gue. Ketika gue jadi bupati dari 2016 sampai 2021, itu nggak kurang terpaan angin, men, bro. Ya. Tapi itulah mental perjuangan, mental radikal, mental konsistensi yang gue miliki. Ya, mau dicaci maki, dihina, dicemooh, bahkan sampai gue dipenjara. Tenang, bro. Bukan kali ini kita hadapan begini. Kita udah diuji dengan sebuah proses yang 24 tahun lalu kita hadapi. Kita udah diuji. Jadi ketika terpaan itu, gue nggak harusnya seorang yang radikal temperamennya harus ngelawan dong, ngebluff. Ya enggak lah. Gue juga mikir gitu. Gue juga tahu diri gue sekarang jadi bupati. Apa? You just the leader. Lu ada cermin bagi kita. Cermin kepemimpinan itu gua harus tampakkan dengan cara yang baik. Apa artinya? Bahwa manajemen itu juga sebagai seorang Kristen, ya, juga gua pancarkan sebagai sebuah manajemen salib. Sebagai seorang Muslim misalnya, dia menggunakan filosofi Muhammad untuk menjadi pemimpin. Maka rakyatnya akan soft, lihat dari dua spiritual yang dia lihat, satu dengan model pola ini kekristenannya, ini mungkin dengan pola Islamnya. Jadi masing-masing dengan pola kepemimpinan spiritual itu diterjemahkan dalam kepemimpinan jasmani untuk di lapangan diaplikasikan. Keren banget ya kayaknya. Gue jadi takut nih ngomongnya. Gini Bang, gue mau mundur sedikit Bang. Yoi. Tentang 98 mau gue coba ini sedikit Bang. Menurut lu Bang, Gua ngerokok ya, Bang. 98 ini kan Bang, banyak juga kemudian yang memberi kritik kepada gerakan 98 ini, bahwa kemudian 98 ini nggak konkret lah. Gagal. Ya oke lah, kita bicara gagal lah ya. Bilang reformasi gagal. Ya, reformasi sudah seperempat abad, langkahnya tidak konkret. Nah, menurut Abang,
harusnya 98 ini yang abang bilang tadi the new 98 Style, ya, new style 98 ini maunya abang tuh kayak gimana sih bang? Harusnya ya, idealnya tuh gerakan ini harusnya dibawanya kemana gitu? Oke, jadi memang benar. Ketika selesai pergerakan ini kan tadi masing-masing mencari keselamatannya, masing-masing mencari posisinya. Akhirnya seakan-akan ini loss. Makanya ada bahasa bahwa reformasi gagal. Tinggal kita petakan siapa yang sampai membuat dia gagal. Kenapa? Ada muncul faksi-faksi di mana-mana kan. Semua orang mengaku pahlawan 98. Klaimnya ya bang ya? Klaimnya. Nah, harapan kita dengan the new style 98 ini ya, yang dianggap serba bisa ini ya, artinya kita mau bahwa tadi itu pertama the right man on the right place. Ya. Kedua, kita harus mendesain bahwa ada lembaga atau ada ruang atau ada divisi atau semacam ada tempat yang memang difilterisasi betul 98 ini supaya semua strata pemerintahan yang ada ini mudah-mudahan kalau nanti diberikan kesempatan lagi 98 itu ini kita menata dengan baik, Terdistribusi gitu lah bang ya? Ya, kedua terdistribusi dengan baik dan kita mau menunjukkan kepada orang bahwa mungkin kemarin itu baru uji coba berada pada posisi 98. Ya uji coba itu kan tidak harus berhasil juga kan, ada gagal. Nah mungkin dengan kegagalan itu ini yang kita bilang etape kedua. Coba kita membangun, artinya apa? Ini membangun trust, kepercayaan publik atau rakyat kepada 98. Salah satu contoh, saya orang Papua yang kebetulan berdiskusi dengan gerakan 98. Who is the next leader from Papua? Siapa pemimpin-pemimpin Papua yang nanti ada integritasnya, ada kualitasnya, ya, yang bisa kita pegang komitmennya. Maka terbentuklah yang namanya Des Pilkada 98. Gue sebagai simpulnya. Nah kalau kita sekarang lagi mencoba 4 gubernur. Jadi aktivis 98 4 gubernur mau maju. Ini kan ada 4 gubernur yang kita coba menggarap. Oke. Coba kita mendesain. Lagi godok lah ya bang ya? Coba kita godok. Di dalam 4 gubernur ini ada 40 kabupaten. Ini bicara Papua lah. Oke. Ada dasar. Kita mau orang Papua ini merasakan Indonesia dan Indonesia menikmati dengan orang Papua ini. Bahwa benar komitmen konsistensi 98 coba masuk dengan yang namanya Des Pilkada 98. Kita minta teman-teman kita yang berada di jajaran partai politik yang berpengaruh, mari kita screening, mari kita seleksi, mari kita bantu pemimpin-pemimpin Papua ini. Supaya ke depan rasa percaya orang-orang Papua sebagai pemimpin itu ada, muncul. Nah, kenapa itu yang kita mau? Itu salah satu bukti, contoh gerakan 98 jilid 2 itu dari sisi itu yang tadi gue bilang enggak, itu berarti kan ada. Nanti yang tadi dibilang sisi yang pertama tadi adalah terdistribusi dengan baik di segala lini. Jika kita diminta sebagai gerakan 98 untuk menata ini lagi kembali, mengatur ini kembali. Nah itu berarti yang tadi gue bilang ada divisi lembaga yang memang kita the right man on the right place. Udah kita nggak bisa bicara lagi main-main. Kalau ini kita tidak lakukan, kita bisa tenggelam lagi. Nah terus nanti generasi berikut para junior kita mau bicara apa lagi? So jangan sampai nanti dibilang 98 itu just memory, just story, hanya sebuah cerita. Oh nggak bisa. Kita adalah fakta, ya kan? Kita adalah nyata. Ya ini gua udah bicara 98, tetapi bicara dari versi wilayah timur. Nah, kenapa abang milih balik ke kampung? Padahal kan abang nih aktivis di ibu kota di sini. Oh iya, benar. Setelah 98, Iya. kenapa nggak misalnya lanjut berkarir di Jakarta? Nah, itu Apa alasannya bang? Alasan pertama adalah sangat jelas, ya. Tahun berapa balik itu? Gua balik itu paling tidak 2005.
Oh, nggak langsung balik jadi bupati ya? Enggak, proses dulu. Nggak, kirain kalau langsung balik jadi bupati Lu kan tahu ketahuan alasannya. Iya, itu berarti lu kan ngomong berarti gue berjuis. Enggak, kita nggak ngomong. Kan gue nanya, makanya gue nanya tahun berapa. Enaknya gini. Lempar batu. Itulah. Oke. Nah, jadi gue balik 2005 itu memang ada histori. Tapi disitulah gue lihat tadi bagaimana proses kepada rakyat. Nah, gue ini aktivis, harusnya kan gue demo, gue ribut, gue nentang tuh pemerintah. Enggak, men. Gue rubah 360 derajat, ya, yang namanya dengan pelayanan yang smooth, pelayanan yang tenang, ya, sacrifice. Jadi kita pelan gitu. Gue lihat, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Harusnya gue ini tahu ke rakyat. Itu pemerintah gak benar, kalau demo aja. Berarti gue ngajar sesuatu yang tidak benar. Nggak, jadi alasan utamanya balik itu karena ketimpangan pembangunan atau? Ya, keterpanggilan sebenarnya. Keterpanggilan gue balik dengan gue lihat seperti itu, gue menata bagaimana menarik kepercayaan masyarakat. Pelayanan, gue bilang kata pelayanan itu. Jadi gue melayani dulu, melayani aja supaya orang kenal siapa dia ini yang melayani. Nah, lu datang tiba-tiba lempar uang sekian M di situ, TM di situ, mau sampai kapan? Dari zaman Soekarno, ya, sampai Soeharto dulu wakil bupati gue, ya sama aja bohong. Dari zaman Soekarno sampai sekarang ngomongnya kan cuma 3, ya kan? Kalau nggak kesehatan, pendidikan, ya ekonomi. Yang 2 ini kan tambah-tambah, teknologi, ini kan nambah. Terus yang umum tuh udah kita bicara segala macam. Iya, tapi kalau yang ini 3 dari zaman Soekarno. Gue lihat situasi seperti itu. Makanya ketika gue balik, disitulah rasa bahwa keterpanggilan gue harus jadi pemimpin untuk merubah mindset. Dan gue merubah. Ya artinya perubahan yang gue lakukan, baru bupati itu kan 5 tahun kerjanya sebenarnya fullnya cuma 3 tahun. Tapi kan nggak ketemu pilkada 2021. Nah, itu yang gue mau cerita. Bahwa resistensi dalam gerakan untuk merubah sebuah mindset tidak mungkin juga diikuti oleh orang-orang yang sementara sedang asik dalam permainan itu. Maka resistensi itu harus dihantam. Ya, harus digagalkan, harus digugurkan dengan sistem oligarkinya, sistem kapitalisnya. Bahwa kalau orang-orang yang jadi pemimpin untuk terus lihat kepada rakyat, kapitalis nggak dapat dong. Ini bantai, nggak maju periode kedua. Jadi perspektifnya masih kiri. Iya. Kalau memang begitu, itu yang gue bilang, oh berarti gerakan gue ini masih terbaca. Che Guevara deh. Ya. Saya kira-kira gitu lah ya. Bang, tapi bang gini, apa kira-kira kebijakan abang yang menurut abang nih, yang abang rasakan paling berdampak luas terhadap masyarakat selama kepemimpinan abang? Jadi biar gua dan pemirsa lihat ada loh bedanya aktivis yang jadi pejabat atau bukan. Iya, itu yang gue senang tuh. Gue senang, jadi gue cerita di sini apa adanya. Kebijakan pertama bicara tentang rakyat, tentang pertanian. Oke. Kita bisa meyakinkan pemerintah lewat Presiden Republik Indonesia, ya Bapak Insinyur Joko Widodo, merubah kebijakan harga gabah dan beras dari yang 6.000, 7.000 jadi 10.000. Puji Tuhan kalau gue naik, kita bisa meyakinkan presiden berikutnya. Kenapa nggak kasih 15.000? Lebih enak kita kayakan petani kita daripada kita lihat petani tidak kaya-kaya. Itu satu. Kedua, kebijakan yang gue buat, proyek-proyek strategis nasional terbangun di Merauke. Entah PLBN, entah untuk PON, ya itu. Kebijakan-kebijakan yang gue buat lagi, yang membuat itu terjadi, perubahan tentang Undang-Undang Otsus, yaitu terjadi pemekaran provinsi. Menjadi 6 provinsi Papua. Salah satu kita Provinsi Papua Selatan. Itu hasil, gue nggak bicara bohong-bohong. Ada fakta, bukti, kebijakan itu. Kebijakan berikut lagi, dari hasil Undang-Undang Otsus itu, ya namanya tikar adat, lahirlah DPRK. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Provinsi, yaitu mengambil dari agama,
adat dan perempuan untuk masuk menjadi DPR kabupaten dan DPR provinsi. Itu luar biasa. Bukan kebijakan itu dibuat di Merauke, bukan, seluruh tanah Papua. Jadi itu barang itu. Nikmati orang Papua itu sekarang. Ya, terlepas dari bagaimana dia mau rekrutmen dan tidak, ada kebijakan-kebijakan nasional. Ya, yang itu terbuka untuk ini. Kebijakan berikut yang ini adalah melahirkan program yang namanya Indo-Pasifik oleh pemerintah. Ya. Kebijakan berikut yang kita dorong lagi melahirkan bagaimana menyiapkan food is weapon. Yang namanya senjata kita adalah makanan. Dengan judul tagline-nya, tebarkan karpet merah putih di semenanjung Pasifik. Ya, jadi Indo-Pasifik itu. Tebarkan karpet merah putih di semenanjung Pasifik. Jadi paling tidak ada program-program yang secara nasional itu diakui. Ya, itu. Program berikut itu adalah memberikan afirmasi 80-20 yang diminta pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi untuk dalam rekrutmen pegawai negeri harus 80-20 orang asli Papua. Terbukti Merauke, men. Buat. Dan itu jangan kira tidak ditentang, tidak dilawan. Ada perlawanan. Resistennya kencang juga. Resistensinya kencang. Begini kata-katanya, barang siapa yang memartirkan dirinya untuk menyelamatkan kaumnya atau orangnya di negerinya itu, dia akan mendapat dua masalah besar. Satu adalah dibunuh secara fisik, kedua dibunuh secara karir. Dan itu bisa berlaku di mana-mana. Ya, itu bisa berlaku di mana, tapi gue yakin itu. Itu kebijakan-kebijakan yang diingatan gue yang masih melekat, bahwa kan kadang orang juga bilang, nah, yang konsep berikut, kalau lu jadi pemimpin, janganlah mengkritik pemimpin berikutnya. Menurut saya ya, nggak usah. Cukup lihat, dengar, amati, dan kalau ada saran, sampaikan. Karena lu kritik, nanti ditanya, emang lu dulu kemarin kerja apa? Itu yang harus kita jaga sebagai seorang pemimpin ya. Jadi ibaratnya seperti itu. Menurut gue kayak gitu. Jadi dalam pola berpikir aktivis 98 yang tadi dikatakan, dan apa program-program yang gue jalankan, dalam profil gue nanti lihat sendiri. Jadi kan enaknya itu ya, enaknya. Jangan mengatakan sebuah bunga itu indah ketika Anda sendiri yang taruh. Biarkan bunga itu dinilai oleh orang lain yang lewat, orang lain yang jalan, orang lain yang duduk, dan melihat bunga itu indah, baru dia katakan, indah ya bunga ini. Kalau betul lagi dia tanya, siapa yang menanam? Baru lu beritahu. Waktu gua kasih bunga ke pacar gua nggak pernah nanya deh siapa yang nanam. Karena udah buta. Nggak, tapi itu kan katanya buta ya, Love Bang, is ya? blind. Love is blind. Oke, Ya. tapi gini nih Bang nih, apa? Ini mau maju lagi untuk second term Puji atau Tuhan ya, Maju lagi nih, Bang. kalau diizinkan maju lagi untuk periode berikutnya. kenapa pengen maju lagi? Ada yang kurang berarti kemarin? Yang jelas tadi gue bilang, bupati yang gue kerja itu, dia kan manusia, kata orang Merauke, orang Marin, there is not animha, dia bukan manusia sejati. Manusia itu kan berdiri dengan ketidaksempurnaannya. Karena sempurna hanya milik Allah atau milik Tuhan. Nah, memang orang pasti akan bertanya juga, kenapa mau jadi bupati? Kan udah pernah jadi bupati. Emang mau cari harta? Emang mau jadi bupati menjadi OKB? Ya kan? Memang menjadi bupati mau apa? Mau terkenal? Enggak. Ada kebijakan, ada program yang tidak terselesaikan. Makanya gue pernah ingin ya, dari pikiran aktivis 98, gue menulis kepada pemerintah Republik Indonesia, kenapa nggak undang-undang atau bupati itu dikasih 7 tahun aja? Biar Kayak- selesai gitu. Biar Bang, ya. selesai. Kayak gitu. kepala desa. Kayak kepala desa. Kepala desa 9 ya kemarin, Bu. 9 tahun malah. 9 tahun. Kan dikasih 7 tahun minta 9 tahun. Iya. 9 tahun minta 15 tahun. Nggak jalan demokrasi kita, Bang. Memang kalau kita bicara demokrasi ini, sampai kapanpun, lah sekarang kita demokrasi ini tidak bisa kita ukur. Mau ukur dengan cara apa? Karena ukuran demokrasi itu adalah apa? Kepuasan.
Tapi kan ada Bang statement begini bahwa dalam demokrasi itu salah satu inti dari demokrasi adalah sirkulasi elit Bang. Ya. Nah, tapi kalau misalnya masa jabatannya ditambah-tambah terus ya kayak yang tadi dibilang sama si Pak, 5 minta 7 minta 9. Nah, itu kan jiwa manusia itu kan lahiriah manusia Tidak itu nggak pernah puas. puas Bang. Nah, Iya. kalau misalnya statement apa gimana menurut Abang kalau misalnya yang kayak tadi itu, apa harus kita per 5 tahun kita bertarung lagi biar kemudian apa yang tidak selesai bisa diselesaikan, atau nanti penerusnya bisa menyelesaikan gitu berkesinambungan? Pertama, tidak ada yang mengatur kepada itu. GBHN-nya mana? Bahwa bupati yang periode ini kalau dia selesai masih ada kurang 3 atau kurang 2, wajib bupati berikut melanjutkan. Nggak ada. Malah biasanya lain koki lain masakan. Betul, itu yang terjadi ya Yang Pak, ya? terjadi, jadi gini, maksud gua tuh kemarin, kenapa ya coba kita pikir-pikir 7 tahun misalnya. Jadi setelah 7 tahun udah nggak bisa maju lagi, lompat. Jangan maju, lompat. Nah kalau udah 7 tahun, berarti kan spare-nya 5 itu programnya selesai. 1 tahun pertama masuk, kerja 5, 1 tahun persiapan untuk selesai. Habis. Nah ini menarik. Ini bisa jadi terobosan baru nih. Berarti maksud Abang 7 tahun tapi cukup 1 periode. Iya dong. Lah 7 tahun udah cukup. 10 itu untuk apa? Jadi kalau dia 7 tahun, ini menurut gue. Karena selama GBHN kena undang-undang, programnya kan disusun 5 tahun. Berarti harusnya di kepala udah ada 5 tahun dong. Lo mau jadi bupati? Iya. 5 tahun ini lo mau bikin apa? Ya, hitung dia 5 tahun pertama, tahun kedua, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Otomatis GBHN-nya diatur dari pusat dong. Ya. Pusat sudah mengatur, ini loh sinergitasnya. Nggak bisa lari yang namanya planning, budgeting, program, prop. Ya, ya, muncul-muncul tolol. Bukan e-katalog. Gue agak familiar dengan kata-kata itu tuh gue tuh. Iya. E-katalog Maksud itu. gue, tahun itu, ini menurut gue bilang gitu. Ini 7 tahun, tahun pertama lu masuk, udah programnya jelas kan, kerja 5 tahun habis. Mau tahun 1, 5, 6. Saat ini udah terakhir. Untuk apa? Disusun regulasinya. Di tahun terakhir dia kurang berapa dari 5 yang dia kerja? Oke. Kalau kurang 3, kurang 2, dia buatkan itu laporan ke pusat supaya pusat turunkan instruksi bahwa bupati yang lalu hanya kurang 2 nggak terselesaikan. Lu selesaikan. Nyampe 1 tahun pertama dengan 5 tahun 1 jadi. Itu kalau logikanya bupati yang sebelumnya kerja. Kalau bupati sebelumnya, Idealnya lah. bupati sebelumnya nggak kerja, apa yang mau kita lanjutin? Emang nggak ngebangun. Kalau ada bupati yang jadi terus nggak kerja, gua nggak ngerti ini. Ini kan negara. Itulah hadirnya The New Style 98. Baliklah. Balik Sistemnya lagi. nggak boleh hilang. Jadi kalau dari Kayaknya Papua nih. bisa, di Sumatera bisa, di Kalimantan bisa, di NTB, Maluku, nggak mungkin itu bupati nggak kerja. Gubernur nggak kerja, udah di patron kok, udah di frame. Ya komitmen kan komitmen will. Lo nggak kerja, ya udah kalau memang kagak, gitu. Bang, udah siapin berapa bang buat maju lagi? Nah, pertanyaan Pilkada kan gede tuh modalnya kuat. Pertanyaan yang menarik untuk pilkada di seluruh Indonesia, 514 kabupaten kota, 38 provinsi. Keren. Lu bayangin aja itu kalau masing-masing disiapin 1 triliun, 518 triliun. Men. Uang yang berputar. Uang yang berputar. Dari sisi ekonomi, keren itu. Ekonomi siapa dulu? Nah, proses ini juga menjadi sebuah pemikiran kita teman-teman 98. Ada 2 juga sempat kita berpikir, kenapa nggak negara menyediakan Kos politiknya gitu Bang. kos politiknya? Ya, gue pernah jadi bupati, men. Ada nggak duit kita tuh Bang? Iya, sekarang. Kalau gue seorang pegawai negeri, ini keren ini, gue demen nih. Seorang pegawai negeri mau maju jadi bupati. Ya, undang-undang mengatur ASN mundur. Ya. Apalagi tanggal 22 September, itu sudah, sebelum itu udah mundur katanya. Yang udah jadi bupati atau apa, cuti. Wah, keren banget. Seorang ASN mau maju. Asumsinya aja ya, gua nggak ngerti ya. Kalau kemarin kita kan udah belak-belakan tuh cerita. Taruhlah kita bicara 500 deh, 1 kursi. 500 juta Ya, misalnya. untuk beli 1 kursi di Satu kursi DPRD. boleh dicoba. Oke. Nah, misalnya kayak kita kan 30 kursi, berarti 6. 500 kali 6, 5 kali 6. 3 3. 3 M. Nah, lu 300 miliar. Iya.
Tidak. 3 miliar. 3 miliar. Kan kali 30. Oh, butuh 6 kursi. Hanya butuh 6 kursi untuk 3 bisa M. maju. Oke. Ya. Kita butuh 3 M. ada 2 M lagi kira-kira untuk operasional. Butuh 5 miliar. Gue nanya, ada pegawai yang kerja 30 tahun punya uang 5 miliar. Mari kita coba. Rata-rata gue lihat ada di bank. Dia ada sekolah di Universitas BRI, Universitas BNI. SK-nya disekolahin. Bukan SK-nya, nggak ngerti, tapi kan ada di situ. Nah, ini gue cerita apa adanya, men. Untuk apa kita tutup-tutupi sebuah hal yang baik? Itu. Asumsi begitu. Jadi kalau misalnya kemarin kita dengar di berita di mana-mana, untuk DPR RI 30 miliar kan, gue Iya. itu. Dan belum tentu jadi. Nah itu, belum tentu jadi. Kalau di DPR RI 30 miliar, ke bawah berapa? Ke bawah berapa? Kalau pakai lembaga konsultan saya jadi. Nah makanya konsultan datangnya ke siapa? Ini Kira-kira kita bisa datang nggak nih ke sini nih, kan gitu. ini Lu udah dikit. kemana nih? Lanjut Bang. Karena kan memang kos politik itu Wah, mahal sekali itu. Di Amerika, yang gue dengar sih, Caila, ya. kalau mau maju menjadi seorang presiden, dia harus kaya dulu dong. Hmm. Ya kalau nggak kaya, soal nanti ada funder dia itu urusan nanti. 50 negara bagian, dia kan sistem pemilihan seperti itu. Dia udah jelas. Lu lihat kemana pakai bis, pakai pesawat. Nah kita, ojek juga nggak pakai. Ya tuh. Nah, dengan kondisi seperti itu, ketika high cost politiknya tinggi, terus tiba-tiba bupatinya, gubernurnya, petantang-petenteng, ngeri banget kali bang. Ngeri ngeliatnya. Padahal rakyatnya, ibaratnya gini, ada seorang bupati, punya mobilnya 2 miliar, ngelewatin sebuah jalan yang berlubang dan becek. Dari tampak kejauhan ada seorang ibu dengan anaknya yang jalan. Di siang hari, ya, anaknya menangis, haus, lapar, ingin makan. Mamanya nggak ada uang. Sang bupati lewat dengan mobil mewahnya. Apa yang akan ada di pikiran Anda berdua atau pemirsa pada saat cerita ini? Harusnya apa seorang pemimpin itu? Berhenti, kasih duit kah? Untuk dia beli makan kah? Harusnya. Itu cukup. Harusnya bikin jalan. Mungkin bikin jalan oleh. Tapi kan saat itu anak itu sedang ingin makan. Pemimpin yang baik itu tanyakan kepada ibunya dan anaknya. Selamat siang, Ibu. Kenapa anaknya menangis? Dia lapar, nggak makan. Ya kalau ada uang apa berikan. Jangan lewati dan biarkan cibiran pecek mengenai mereka dan pergi dan berlalu. Mereka adalah rakyat yang memberikan suara kepadamu. Itu kira-kira. Nah berarti ini abang fix ya bang ya, 2024 ini mau maju lagi. Puji Tuhan, insya Allah. Insya Allah maju. Nah sejauh mana bang persiapan abang nih dengan yang tadi kita bahas high cost dalam politik Ya, ini kan nggak bisa kita tolak nih bang nih. Nggak bisa. Nggak bisa kita tolak. Nggak Nah, bisa. Ini- Gimana sejauh ini- mana nih persiapan Jadi abang? kalau bicara untuk kita maju menjadi seorang bupati, ya tadi resistensinya kita siap, kosnya ada nggak? Tapi gue percaya ada beberapa partai-partai yang gue hormat ya dan gue salut ya. Kalau dia bilang tanpa mahar, ya udah, jangan dia bilang tanpa mahar tapi dia terima mawar. Akhirnya kita yang ditampar. Oke. Tapi ada, gue salut. Bahkan gue salut, ada partai-partai tertentu memang bicaranya memang tanpa mahar. Ya mungkin dia bilang misalnya, kalau survei, ya lu biaya survei. Ya keren dong tuh. Ya lu biaya survei, ada tim mau turun ke sana, ya selesai. Berjibakulah di situ. Iya kan? Tapi kalau lu diam-diam anteng-anteng, tapi terus tiba-tiba lu semua kursinya genap, turun ke lapangan, orang kan berpikir, where is your money? Dari mana? The guy in datangnya? charge from your leader. Dari mana uangmu nih bisa lu beli sampai segini banyaknya? Dan ini juga yang kami jalanin. Ya, bahwa kita berharap kepada para partai-partai itu kan menjadi sebuah pelajaran buat kita. Partai ini kan mau menghasilkan pemimpin yang dicintai dan dihormati masyarakat. Ya. Kalau terakhir nanti, mohon maaf ya tanda petik,
tiba-tiba dia ketangkap, siapa yang ngebela? Siapa yang bantu? Ujung-ujung istri anaknya dan keluarga. Kalau terus kemarin waktu kita jaya-jaya, kita di depan ini, gimana tuh? Nah, ini perlu refleksi, perlu pemikiran. Makanya saya berharap lewat podcast ini kita perlu juga mengkaji tentang hal-hal ini, supaya penyelenggaraan proses rekrutmen terhadap seorang pemimpin di Indonesia, apalagi khusus di wilayah Papua, itu terseleksi dengan baik. Bahkan mungkin difasilitasi, disiapkan. Kalau memang cuma ada satu, udah satu aja. Ini yang kita jagokan, dia jadi pemimpin. Lu jadi pemimpin orang baik ya, jaga. Tugasnya apa? Awasi, jaga, dan kontrol dengan baik. Ya, sebelum gua itu sebagai aktivis 98, kan sampai hari ini orang berpikir Papua. Presiden mungkin sudah 32 kayak 35 kali ke Papua. Ya kan? Kehadiran itu penting. Jalan itu penting. Jembatan itu penting. Rumah itu penting. Sanitasi penerangan itu penting. Tapi kesempatan dan keadilan jauh lebih penting. Kesempatan dan keadilan itu berikan kepada orang Papua apa yang contoh. Ekonomi, semua boleh kompetisi, bebas. Agama, semua punya agama masing-masing, undang-undang mengakuinya. Ya kan? Budaya, semua udah punya budaya masing-masing. Tapi kesempatan dan keadilan, khususnya bicara politik, kasih dong. Supaya jangan lagi ada seakan-akan orang bilang diskriminasi politis, integrasi politik, jadi intervensi politik. Akhirnya kadangkala kita seperti berbicara dalam pemikiran sempit, udah dikasih kepala, ekornya masih dipegang. Ya, jadi politik ganco namanya. Politik ganco itu tahu kan, ganco untuk narik beras tuh. Iya. Iya. Jadi kalau dipegang di tengah, ya udah lu mau kemana? Gitu kan. Kalau pegang ujung kan jatuh belakang, pegang belakang jatuh depan. Udah tengah aja, lu mau kemana? Gitu. Kira-kira gitu ya. Gitu. Nah, ini kita kalau ngobrol sama Bung Fred ini memang nggak cukup waktu kita sebenarnya nih. Berarti off the record ini harus lanjut lagi nih. Oke. Pertanyaan terakhir, Bang. Apa pesan Abang kepada aktivis-aktivis 98 tentang ini, ayo loh kita masuk ke politik yang Abang sebut politik ideal tadi, Bang, yang kemudian bisa direfleksikan dan kemudian membangun politik yang memang Abang pengen terapkan khususnya di Merauke, Bang. Dalam mudah-mudahan 2024 nanti Abang terpilih lagi, kita doakan juga ya, Bang. Jangan lupa kontak IDN ya, Bang ya. Kalau ada konsultan politik ya. Nanti kontraknya saya kirim. Itu Bang, terima kasih, Bang. Jadi pertama adalah untuk aktivis 98. Pertama, kita harus respect dan hormat bahwa darah, air mata, keringat itu sudah dicurahkan oleh teman-teman kita dan sudah mendahului kita. Itu kita harus respect bahwa dengan gerakan itu Indonesia masuk dalam sebuah reformasi baru, penataan baru, posisi baru untuk melihat bagaimana menuju Indonesia emas 2045. Emas 2045. Artinya apa? Bahwa bangunan untuk membentuk sebuah ikatan menjadi aktivis 98 ini adalah regenerasi yang betul-betul ideal, konsistensi, integritas, dan tadi ideal dia. Itu satu. Untuk aktivis 98. Kesalahan ada, kekurangan ada, namanya manusia. Tetapi untuk bicara sampai bisa duduk bersama dan bicara lagi, nanti kita pikirkan. Karena kita butuh performa baru, kita butuh gaya baru, kita butuh pikiran baru. Itu satu untuk aktivis. Kemudian kita untuk sampai nanti di Merauke, ya bagaimana menciptakan pemimpin-pemimpin yang tadi itu, yang betul-betul berintegritas, loyal, ya, yang benar-benar idealnya membangun untuk rakyat gitu. Kalau masih sekedar untuk memperkaya diri, regulasinya harus diatur. Siapa yang mengontrol? Begini, mau entah bupati, entah DPR, itu harus kita bentuk itu. Mungkin sekarang platformnya Papua, ya kan? Nanti itu platform itu bisa dipakai di seluruh Indonesia. Mari kita buat, kita mendesain sebuah ide gagasan baru yang kita tawarkan kepada negara loh.
bahwa kita ini masih ada dalam ikut bersama untuk menjaga, melindungi bersama dengan negara. Yang terakhir itu adalah, pertama adalah artinya bahwa dari 3 yang kita bicara tadi, udah jelas pertama, pemimpin berspiritualisme, pemimpin berakhlak, pemimpin berkultur, pemimpin bernegara, dan pemimpin berdaulat. Udah, kalau itu dipadu dengan baik, maka misalnya dari kami di wilayah Papua Selatan, bahwa merajut kebinekaan, merajut konfigurasi sebuah kebinekaan, merajut negara dari Merauke sampai Sabang, terikat seperti gua analognya begini. Ini bendera merah putih yang berdiri kokoh kuat di tengah Pulau Jawa, ya, bendera merah putih. Mau ada angin, mau ada guntur apa-apa, dia tidak akan, paling goyang begini ke depan belakang, tidak akan pernah runtuh. Kenapa dia berdiri kuat? Adalah 2 tali persaudaraan yang mengikat. Satu ada di Aceh dan satu ada di Papua. Itulah yang membuat Indonesia ini kokoh sampai hari ini. Sehingga kita harus menjaga 2 tali persaudaraan, tidak boleh putus. Maka kebinekaan, ya, kesatuan negara, Pancasila dan undang-undang itu memadukan semua di dalam satu keanekaragaman, membangun Indonesia Raya yang kita cinta, kita bangga dan kita hormati. Kira-kira begitu. Ya, Luar biasa. Ini udah best friend, nah, ini. Bung Fred, makasih banyak sudah Thank you. hadir di Terima kasih podcast banyak, kita. Bang.